sudah kumpulkan kami anak-anak Tuhan untuk kami memuji, memuliakan, meninggikan, mengagungkan nama Tuhan kami Yesus Kristus yang ajaib. Terima kasih Bapa di sorga, di pagi yang sangat indah ini Tuhan. Engkau telah kumpulkan kami anak-anak-Mu Tuhan, walaupun jarak yang terpisah satu sama yang lain, tetapi karena kasih setia-Mu Tuhan, Engkau mempersatukan kami dalam kasih-Mu Tuhan, walaupun jarak yang tidak jauh, yang sangat jauh berjauh satu sama yang lain. Tetapi kami bersyukur Tuhan satukan kami di dalam kasih Tuhan, sehingga yang jarak yang jauh menjadi dekat, jarak yang sangat berbeda-beda tempat, tetapi Tuhan persatukan kami di dalam satu kesempatan yang indah di pagi hari ini Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus untuk umat-Mu di KRI Gunung Hermon yang setia untuk mendengarkan perkataan firman-Mu, yang berdoa pada pagi hari ini Bapak. Kau berkati kami Tuhan, buka pikiran kami, buka perasaan kami, buka kemauan kami, agar kami sungguh-sungguh mengerti isi hati-Mu Tuhan. Di pagi hari Tuhan kami rindu supaya Tuhan berbicara secara khusus bagi kami Tuhan. Ungkapkan isi hati-Mu bagi kami Bapa, agar kami sungguh-sungguh mengenal apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih untuk kesempatan yang sangat indah Tuhan. Kami berdoa, biarlah Tuhan yang berbicara secara khusus bagi umat-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada, kami mohon urapan dari Tuhan Yesus Kristus turun di tengah-tengah kami bagi hamba-Mu yang berbicara dan seluruh umat-Mu yang mendengarkan perkataan firman-Mu Tuhan. Biarlah pengurapan yang sama turun di tengah-tengah kami pada saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga yang baik. Kami mau berikan kesempatan yang sangat indah ini. Tuhan, biarlah Tuhan yang berbicara, Tuhan ambil alih, Tuhan yang berkata-kata kepada kami Tuhan. Pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apa yang Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib Tuhan. Dan biarlah kemuliaan Tuhan yang nampak di tengah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Berfirmanlah kepada kami Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengarnya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan setiap kita yang percaya katakan bersama. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan, pagi yang sangat indah ini kita disatukan kembali dalam kebaktian GKRI Gunung Hermon. Terima kasih untuk kesempatan dari Bapak Gembala yang haleluya. Oke, siap. Ya, puji Tuhan, haleluya. Kita tetap apapun yang terjadi dalam kehidupan kita tetap bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan begitu baik atas diri kita. Haleluya. Mari kita baca firman Tuhan bersama-sama di dalam kitab Filipi pasal yang keempat. Filipi pasal yang keempat ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Kita akan baca bersama-sama. Filipi pasal yang keempat ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Saya baca bagi kita sekalian. Filipi pasal keempat ayat pertama firman Tuhan berkata, karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Ayat yang kedua firman Tuhan berkata, Eudia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepada juga Sugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu
dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Bersama-sama ayat yang ke-9. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu sekalian. Demikian juga firman Tuhan, dan berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, bahkan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari yang sangat indah ini, saya sangat berterima kasih untuk kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada kita sekalian. Nah, saudara yang kasih, pada pagi hari ini sengaja saya ambil tema tentang ada 7 model nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada umat Tuhan di Filipi. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita perhatikan di jemaat Filipi ini, jemaat yang sangat mantap, sangat baik, bertumbuh dan berkembang. Namun dalam pertumbuhan jemaatnya kadang-kadang ada hal-hal yang terjadi sehingga kadang-kadang menghambat pertumbuhan umat Tuhan. Begitupun dalam kehidupan kekristenan kita, terkadang kita mengalami banyak hal-hal yang tidak mengenakan, hal-hal yang tidak membuat kita bertumbuh dan berkembang dalam Tuhan. Sehingga pagi hari ini kita perlu mendengarkan apa nasihat Rasul Paulus kepada umat Tuhan di Filipi. Dan juga hal yang sama, nasihat-nasihat ini masih terus relevan sampai saat ini. Sehingga yang menarik bagi saya adalah sini bagaimana posisi dari Rasul Paulus. Kalau kita membacakan dalam firman Tuhan dalam jemaat Filipi ini, kita perhatikan bahwa Rasul Paulus ketika dia menuliskan surat ini, dia dalam keadaan yang tertekan karena dalam penjara. Paulus dalam menuliskan surat ini, dia tidak dalam keadaan bebas. Dia tidak dalam keadaan yang merdeka, tetapi dalam keadaan tertekan dalam pengertian secara jasmani, secara badani. Dia dibatasi ruang geraknya oleh karena dimasuki dalam penjara oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan dia bersyukur sama Tuhan walaupun dia di penjara. Oleh karena apa? Bukan karena kesalahan, bukan karena dia berbuat kejahatan, bukan karena dia dipersukur, tetapi dia melakukan pemberitaan firman Tuhan. Dan banyak orang yang tidak suka, tidak senang atas pemberitaan firman Tuhan, sehingga mereka memasukkan dia secara paksa di dalam penjara tanpa pengadilan, saudaraku. Nah, kita perhatikan di sini bahwa walaupun dalam keadaan yang sangat tertekan, sangat tidak bebas, oleh karena dibatasi oleh ruang geraknya, tetapi pelajaran yang penting pada pagi hari kita belajar adalah ada nasihat-nasihat yang begitu jitu, nasihat-nasihat yang sangat relevan, nasihat-nasihat yang sangat membangun iman orang Kristen untuk bagaimana kita bertumbuh dalam tekanan, bertumbuh dalam penderitaan, bertumbuh dalam situasi yang tidak mengenakan sekalipun. Oleh karena saya mengajak saudara, mari kita baca firman Tuhan sekali lagi. Saya baca ayat yang pertama. Saya dikatakan ayat pertama, Filipi pasal 4 ayat pertama saya katakan, karena itu saudara-saudara yang kasihi dan yang kurindukan, dikatakan sana, sukacitaku dan mahkotaku, saudaraku. Perhatikan, ini satu pernyataan penting dari seorang hamba Tuhan, rasul besar pada saat itu yang sangat terkenal. Dia bilang, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, bahkan dikatakan sukacitaku dan mahkotaku. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Paulus bangga, Rasul Paulus bangga dengan pertumbuhan iman yang terjadi atas umat Tuhan di jemaat Filipi. Oleh karena itu, dengan sikap yang ramah, sikap yang sangat bersahabat, dia menyampaikan nasihat ini kepada umat Tuhan di Filipi yang relevan sampai saat ini. Dengan sikap yang begitu bersahabat, saudaraku, dia bilang sukacitaku dan mahkotaku.
Artinya dia mempertaruhkan reputasinya oleh karena pekerjaan yang telah dilakukan oleh Paulus di jemaat Filipi. Maka dia bilang sukacitaku dan mahkotaku, kebanggaan saudaraku. Nah kita juga bersyukur kalau ada hamba Tuhan yang bangga oleh karena melihat pertumbuhan jemaatnya. Kita harus bangga melihat jemaat kita bertumbuh. Apa yang kita didik, kita pelajari, mereka bertumbuh dengan baik. Itu merupakan satu kebanggaan saudaraku. Itu sebabnya Paulus dalam suratnya di dalam penjara Filipi, dia mengatakan sukacitaku, mahkotaku, dan nasihat dia, saudaraku. Perhatikan, saya dikatakan selanjutnya saya dikatakan berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kasih. Nasihat pertama yang diberikan oleh Paulus kepada jemaat di Filipi dalam keadaan yang tertindih, dalam keadaan yang dibatasi ruang geraknya, tetapi tidak membatasi sukacita, tidak membatasi ruang gerak secara rohani untuk Paulus menyampaikan isi hatinya, menyampaikan firman Tuhan yang menguatkan orang lain di luar penjara, saudara. Ini satu pelajaran penting. Jadi pertama, nasihat pertama dikatakan bahwa berdirilah teguh dalam Tuhan. Kenapa kita mesti berdiri teguh? Paulus dalam kehidupannya, saudaraku, banyak hal yang dialami, banyak tekanan oleh karena pemberitaan firman Allah. Bahkan risikonya adalah dia masuk penjara. Dia dipenjarakan bukan karena dia berbuat kesalahan atau dia berbuat satu kejahatan yang patut dihukum, tetapi oleh karena pemberitaan firman Allah, oleh karena nama Tuhan Yesus Kristus, dia dipenjarakan. Dan dia bersyukur atas situasi ini. Tidak pernah ngedumel, tidak pernah bersungut-sungut, tapi dia bersyukur justru di dalam penjara. Alkitab mengatakan pemberitaan firman terus dinyatakan, saudara. Oleh karena itu, kalau orang dalam keadaan tertekan, dibatasi ruang geraknya saja, bisa menyampaikan sesuatu yang menguatkan iman orang lain. Ini pelajaran sangat penting. Ini situasi yang sangat tidak mengenakan bagi Paulus untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Tetapi oleh karena dia mengasihi jemaat di Filipi, dia bilang begini. Nasihat yang pertama, berdirilah teguh dalam Tuhan. Kenapa kita mesti berdiri teguh? Banyak orang ikut Tuhan rajin 3 bulan, mundurnya 6 bulan. Ada KKR seminar, dia terus ikut, saudaraku. Seminar KKR, dia ikut terus. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Ketika seminar, terus ya, ikut. Haleluya. Ketika orang ikut seminar, saudaraku, maju dalam Tuhan, 6 bulan kemudian mundur. Kemudian maju 6 bulan, maju terus dalam Tuhan, kemudian mundur 1 tahun, dan akhirnya hilang, saudaraku. Itu sebabnya nasihat Paulus, supaya kita tetap berdiri teguh di dalam Tuhan, apapun situasinya, saudaraku. Kalau Paulus dalam keadaan sulit saja, dia tetap berdiri teguh. Ini satu contoh teladan yang tiada taranya bagi orang Kristen. Situasi apapun, saudaraku, saya beritahu sama saudara, kita tetap berdiri teguh di dalam Tuhan. Apapun situasinya, apapun kondisinya, saudaraku, tidak ada alasan bagi orang Kristen untuk tidak berdiri teguh. Kita terus melakukan apa saja situasi yang tidak mengenakan apapun, kita tetap berdiri teguh di dalam Tuhan. Ini nasihat yang sangat indah yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada umat Tuhan. Nah, oleh karena itu, saudaraku yang kasih, nasihat yang pertama yang sangat mengagumkan, saudaraku, adalah apa? Adalah tetap berdiri teguh di dalam Tuhan. Itu poin yang pertama yang saya ingin sampaikan kepada saudara. Yang kedua, kita perhatikan, ya. Yang kedua, saya masih baca ayat yang kedua. Saya dikatakan, perhatikan. Eudia, kau nasihati, dan Sintike, kau nasihati, supaya apa? Sehati, sepikir dalam Tuhan. Nasihat Paulus yang kedua, ini dikhususkan 2 orang nama, ya. Perhatikan saya, 2 orang nama disebut, yaitu Eudia dan Sintike. Tuhan mengajarkan melalui Paulus untuk disampaikan secara khusus kepada Eudia dan Sintike supaya sehati sepikir. Kemungkinan besar Eudia dan Sintike ini merupakan
diaken perempuan atau aktivis gereja di Filipi, ya, mereka berselisih pendapat. Entah ini persoalan pribadi kayak persoalan pemahaman Alkitab atau pemahaman pengertian tentang rohani atau hal-hal yang lain. Tetapi intinya ada perselisihan, ada pertikaian antara Euodia dan Sintike. Ya, biasanya dalam jemaat Tuhan ada pertikaian, ada perselisihan, itu hal yang biasa bagi umat Tuhan. Itu sebabnya Paulus menasihati kepada umat Tuhan secara khusus kepada Euodia dan Sintike supaya apa? Sehati dan sepikir. Ini nasihat yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh Paulus kepada Euodia dan Sintike, dua orang diaken perempuan ini, dua aktif gereja di Filipi, supaya kalian berdua berdamai, kalian berdua sehati sepikir. Tidak boleh ada perselisihan, tidak boleh ada perdebatan tentang hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Ini hal yang sangat penting. Sebagai orang Kristen, saudaraku, kita menghindari hal-hal yang berhubungan dengan perselisihan, pertikaian, hal-hal yang membuat kita jauh dari Tuhan, hal-hal yang menghambat pertumbuhan kita. Itu sebabnya Paulus mendekatkan kepada jemaat Tuhan secara khusus dua orang ini, Euodia dan Sintike. Hei perempuan-perempuan yang disebut pemimpin-pemimpin wanita atau diaken-diaken perempuan, berdamailah, jangan berselisih, bertikai. Soal salah pendapat itu hal yang biasa dalam pertumbuhan iman. Pertikaian, perselisihan itu hal yang biasa, tetapi yang penting adalah perdamaian, dan perselisihan itu harus diselesaikan. Dan bahkan Paulus minta supaya pertikaian, perselisihan antara Euodia dan Sintike ini dibantu didamaikan oleh yang namanya, yaitu adalah Sunsukus dan Clemens. Sunsukus merupakan teman yang setia dari Rasul Paulus, dan juga Clemens merupakan teman seperjuangan dalam pelayanan. Paulus menasihatkan kepada Clemens dan juga Sunsukus, bantulah supaya dua wanita pemimpin umat Tuhan yang disebut diaken perempuan di jemaat Filipi harus sehati dan sepikir. Hal yang sama, saudaraku, bagi seluruh umat Tuhan. Kalau kita tidak sehati sepikir, kita tidak bisa berkembang. Dalam organisasi itu hal yang biasa, ada pertikaian, ada perselisihan. Dalam jemaat Tuhan, dalam perkumpulan orang percaya, soal perselisihan dan pertikaian itu merupakan hal yang biasa. Tetapi poin pentingnya adalah bahwa perselisihan, pertikaian harus diselesaikan, saudaraku. Ini nasihat siapa? Rasul besar pada zaman itu, saudaraku. Anda bisa bayangkan seorang rasul yang begitu terkenal peduli kepada dua orang diaken perempuan ini. Ini menunjukkan bahwa Paulus tidak inginkan perselisihan, pertikaian itu dibiarkan terus nginep dalam pribadi Sintike dan Euodia. Tuhan tidak izinkan perselisihan, pertikaian itu nginep bermalam, saudaraku. Kita tidak boleh izinkan perselisihan dan pertikaian itu nginep bermalam dalam diri kita sebagai orang Kristen, supaya kita tidak terhambat pertumbuhan iman kita. Banyak orang Kristen terhambat pertumbuhan imannya oleh karena perselisihan, pertikaian tidak diselesaikan secara baik. Itu sebenarnya nasihat Paulus kepada kita semua yang relevan zaman ini, bahwa perselisihan, pertikaian tidak boleh dihindari. Perselisihan, pertikaian harus duduk bersama diselesaikan dan dibantu oleh Clemens dan Sunsukus, orang-orang yang setia, orang-orang yang takut akan Allah, perlu menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Ini nasihat Paulus yang kedua yang sangat menggabungkan, saudaraku. Yang ketiga, nasihat yang ketiga kita perhatikan sini. Ya, ayat yang keempat, saya baca bagi saudara. Di sana katakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan, bersukacitalah. Nah, Anda bayangkan, saya bisa bayangkan bagaimana orang bisa bersukacita, orang dalam keadaan tertekan, orang dalam keadaan dibatasi ruang geraknya, orang dalam ketekan yang tidak kondusif, memaksakan orang bersukacita. Paulus dalam penjara, saudara. Anda bayangkan, bukan dalam keadaan bebas, dalam keadaan yang tidak bebas, tidak dalam keadaan merdeka, dia harus bersukacita. Artinya apa? Paulus telah menerima sukacita yang besar dari Allah,
melalui Tuhan Yesus Kristus itu. Sukacita yang dimiliki tidak bisa dihalang-halangi oleh pembatasan-pembatasan seperti dalam penjara. Tapi sayang sekali, banyak orang di luar penjara, banyak orang keadaan bebas merdeka, tapi tidak bersukacita. Kenapa tidak bersukacita? Oleh karena mereka tidak memahami, mereka tidak mengerti arti sukacita yang sebenarnya. Arti sukacita yang sebenarnya artinya sukacita yang diberikan oleh Allah, saudaraku, tidak bisa dibatasi oleh keadaan apapun. Inilah contoh Paulus yang Paulus sampaikan kepada umat Tuhan, supaya contohilah saya. Paulus dalam keadaan tertekan, dalam keadaan yang tidak bebas, dan keadaan dipenjarakan, dibatasi ruang geraknya, tetapi sukacitanya tidak bisa dibatasi oleh apapun. Inilah prinsip Kristen yang benar. Prinsip orang Kristen yang ketiga, sukacita itu tidak bisa dibatasi oleh situasi dan apapun kondisinya, saudaraku. Saudara katakan bahwa saya masalah ekonomi, saya masalah pekerjaan, apalagi situasi virus pandemi yang begitu masih merajalela, yang belum hilang sama sekali. Itu membuat kita tertekan, kita ketakutan, kita was-was, kita ragu-ragu, bahkan kita khawatir akan masa depan kita. Tetapi nasihat Paulus kepada kita pada siang hari, pada pagi hari ini, saudaraku, tetap bersukacitalah senantiasa. Apa arti senantiasa? Senantiasa artinya terus menerus, senantiasa, tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh ruang, tidak dibatasi oleh keadaan apapun, tidak dibatasi oleh karena kita masalah ekonomi, tidak dibatasi oleh karena kita tidak bekerja, tidak dibatasi oleh karena kita punya persoalan-persoalan yang begitu menekan kita. Tidak boleh dibatasi oleh apapun, oleh karena sukacita yang Tuhan berikan kepada kita melalui Tuhan kita Yesus Kristus itu kekal adanya, saudara. Sukacitanya kekal, nilainya tuh kekal, saudaraku, tidak bisa dihambat. Inilah yang dimiliki oleh orang Kristen. Tidak ada orang lain yang memiliki sukacita seperti yang dimiliki oleh orang-orang percaya, orang-orang Kristen, orang-orang yang takut akan Allah. Sukacita yang diberikan oleh Yesus Kristus tidak bisa dibatasi oleh apapun situasi dan kondisinya. Inilah yang harus kita pahami sebagai orang percaya, orang-orang yang mengenal kasih Kristus. Sukacita kita tidak boleh hilang oleh karena masalah ekonomi, oleh karena masalah sakit penyakit, oleh karena masalah penderitaan yang kita alami, oleh persoalan-persoalan karena kita tidak bekerja, kita kesulitan ini dan kesulitan itu. Tidak boleh menekan kita. Sukacita harus kita stabil. Oleh karena apa? Yang menjamin sukacita kita adalah Yesus Kristus sendiri. Tuhan katakan sukacita yang kuberikan kepadamu tidak sama seperti dunia berikan. Sukacitaku kekal adanya, artinya tidak bisa dibatasi oleh apapun. Itu yang ketiga, saudara. Yang keempat, sukacita yang keempat, ayat yang kelima bisa dikatakan. Saya baca, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Yang keempat, saudara. Ini poin pentingnya yang harus kita simak bersama. Alkitab mengatakan hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Bayangkan, saudara, kebaikan hatimu itu diketahui oleh semua orang. Artinya apa? Kebaikan kita tidak boleh terjadi hanya kepada orang-orang tertentu saja. Tunjukkan kebaikan kita bukan karena kepada orang-orang yang kita kenal saja. Kebaikan kita tidak boleh kita tunjukkan kepada orang-orang tertentu, orang-orang yang baik saja, orang-orang yang menaruh perhatian kita kepada kita saja. Tapi kita menaruh perhatian kita, kebaikan kita harus kepada semua orang, siapapun dia. Ini memang bukan hal yang mudah untuk kita lakukan. Kenapa, saudaraku? Karena kebaikan kita itu menunjukkan bahwa ada kasih Kristus dalam diri kita masing-masing. Kalau kita punya kasih, saudaraku, kita bisa berbuat apa saja, bukan karena menuntut pamrih dari orang lain, tetapi kebaikan kita oleh karena Kristus, oleh karena Yesus sudah pertama kali terlebih dahulu menunjukkan kebaikan kepada kita, sehingga kita mampu melakukan kebaikan kepada setiap orang, bahkan pembenci kita sekalipun kita bisa berbuat baik. Ini nilai-nilai Kristen yang tidak dimiliki
oleh orang-orang luar Kristen, saudara. Kenapa? Yesus bilang, kalau orang yang menampar di pipi kiri, berikan pipi kanan, saudara. Ini ajaran Kristiani yang tidak dimiliki oleh ajaran yang lain. Ajaran Kristiani yang benar yang lain adalah kalau musuhmu lapar, berilah dia makan. Itu tidak ada dalam kepercayaan yang lain. Nah, bahkan Alkitab mengatakan kalau musuhmu membutuhkan makanan, berilah dia makan. Nggak ada di dalam ajaran yang lain selain Kristen. Hanya orang Kristen saja yang memiliki kebaikan yang bernilai surgawi. Kebaikan orang Kristen memiliki nilai kekekalan. Kebaikan orang Kristen dipertontonkan oleh orang Kristen dalam dunia ini, memiliki kasih yang sempurna yang datang dari Tuhan kita Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada nilai-nilai kebaikan di luar Kristen. Hanya orang-orang yang percaya kepada Tuhan yang mampu melakukan kebaikan. Oleh karena apa? Kebaikan Allah yang begitu luar biasa yang telah diterima oleh kita, sehingga kita mampu melakukan kebaikan kita kepada orang-orang yang tidak percaya sekalipun, orang-orang yang membenci kita sekalipun, orang-orang yang mendendam kita sekalipun, orang-orang yang tidak suka sama sekali kita sekalipun. Kita mampu melakukan kebaikan kepada mereka. Ini poin terpenting, saudaraku, yang harus kita amati bersama, bahwa nasihat Paulus supaya kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Semua orang tidak dibatasi suku, agama, apapun, tidak dibatasi oleh situasi apapun, tidak dibatasi oleh situasi dan kondisi apapun. Semua orang, semua suku, semua agama, semua situasi dan kondisi, tetap kita melakukan kebaikan. Oleh karena apa? Kristus terlebih dahulu menunjukkan kebaikan kepada kita. Itu yang keempat. Nah, nasihat yang kelima yang menarik juga bagi saya adalah dia katakan ayat yang ke-6, yang dikatakan apa? Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, saudaraku. Yang kelima, nggak boleh khawatir, saudaraku. Saudaraku, kalau kita khawatir, dia akan menolong kita juga. Kita khawatir hari esok, kita khawatir hari ini, kita khawatir akan hari-hari akan datang. Nggak menolong kita, saudara. Ngapain kita khawatir? Secara manusia, saya tidak menafikan bahwa kita khawatir secara manusia. Tetapi Alkitab mencatat, Rasul Paulus mencatat, Rasul Paulus menunjukkan kepada kita bahwa janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga nggak boleh khawatir, saudaraku. Nggak usah khawatir tentang anak-anak sekolah kita, nggak usah khawatir tentang online sekolah-sekolah online yang terjadi. Ini semua diatur oleh Tuhan. Jangan khawatir urusan perut kita, urusan pekerjaan kita, urusan-urusan yang lain. Alkitab mencatat, saudaraku, ini perhatikan poin penting ini. Rasul Paulus, jangan khawatir apapun juga, oleh karena Allah kita di surga bertanggung jawab untuk memelihara kehidupan kita, memelihara setiap kehidupan kita. Apapun yang kita kerjakan, yang kita lakukan, saudaraku, Allah bertanggung jawab. Artinya apa? Kalau Tuhan bilang jangan khawatir, ngapain kita khawatir? Tapi aneh bin ajaib, sampai saat ini masih begitu banyak orang Kristen yang khawatir. Kalau khawatir sehari 2 hari mungkin masuk akal, saudara. Tapi seminggu berjalan tetap khawatir. Bahkan sebulan berjalan tetap khawatir. Bahkan setahun pun kita terus takut. Kalau kita ketakutan terus, kita nggak bisa buat apa-apa. Kalau orang-orang yang takut melangkah, tidak bisa berhasil melakukan apapun. Tapi orang-orang yang berani melangkah dengan iman, orang-orang yang berani mengambil alih kepercayaan kepada Allah, orang-orang yang berani mengatakan bahwa hanya Engkaulah Tuhan yang aku percayai, hanya Engkaulah Tuhan yang mampu melindungi aku dari virus corona, dari kesulitan pekerjaan, kesulitan keuangan, kesulitan ekonomi, kesulitan hal-hal yang lain yang begitu menekan kehidupan kekristenan kita.
tidak boleh membatasi kita, tidak boleh menekan kita, membuat kita khawatir. Sekali lagi saya katakan, khawatir secara manusia oke, tapi jangan sampai rohani kita pun ikut terimbas oleh karena ketakutan, oleh karena kekhawatiran. Nasihat ini saudaraku, saya bilang sama saudara, tidak dimiliki oleh orang-orang di luar orang percaya. Hanya orang-orang yang mengenal Kristus Yesus Tuhan, hanya orang-orang yang percaya kepada Yesus yang mampu menerapkan firman Tuhan ini. Hanya orang-orang yang mengenal Yesus secara pribadi yang bisa memegang janji Tuhan, yang bisa memegang perkataan Tuhan, perkataan Paulus yang mengatakan bahwa janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Saya heran dengan Paulus ini. Dalam keadaan penjara, dia bilang jangan khawatir. Kita yang di luar penjara, bebas, merdeka, bisa jalan kemana-mana, walaupun sekarang virus masih belum aman, saudara. Kita takut dan khawatir. Ini hal yang bertolak belakang, saudara. Ya kan? Paulus dalam penjara, dia nggak takut, nggak khawatir. Kok ngapain kita yang di luar penjara, kita yang bebas, kita yang merdeka, kita takut. Kenapa kita takut? Karena kita tidak mampu menyerap firman Allah dengan baik, dan kita ragu-ragu, ketakutan itu, keraguan-raguan ini terus saja menekan kita. Kenapa? Karena kita melihat situasi dan kondisi. Semakin kita melihat situasi dan kondisi, semakin kita melihat hal-hal yang sulit, semakin mata kita tertuju kepada hal-hal yang sulit sukar, maka kita akan takut dan khawatir. Tetapi mata kita, kalau kita tertuju pada Allah kita yang hebat, Allah kita yang besar, perkataan Yesus yang menghibur kita, perkataan Allah yang menghidupkan kita, maka kita akan terlepas dari ketakutan yang tidak perlu. Itu yang kelima. Dan yang keenam, yang menarik bagi saya keenam. Mari kita perhatikan. Ayat yang ke-8. Saya baca bagi saudara. Di sana dikatakan, perhatikan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu, saudaraku, yang benar. Perhatikan nasihat Paulus, orang dalam penjara. Ini Paulus orang di penjara, dalam tertekan, pikirannya apa? Dia bilang begitu kepada kita, pikirkanlah. Ada 7 hal pikiran yang menolong kita. Paulus bilang dalam penjara, 7 hal penting yang harus kita pikirkan supaya iman kita bertumbuh. Pertama apa? Dia bilang pikirkan yang benar. Makanya otak kita harus terus dilengkapi dengan kebenaran. Hal-hal yang benar yang kita pikirkan, jangan pikirkan negatif terus. Orang mau bilang apa sama kita, terserah dia. Orang mau ngomong apa sama kita, terserah orang itu. Pikirkanlah kebenaran, pikirkan hal-hal yang benar, hal-hal yang menguatkan kita, hal-hal yang memberkati kita. Jangan mikirin orang lain. Ngapain kita mikirin orang? Mikirkan kita sendiri. Konsentrasi, fokuskan pikiran kita kepada hal-hal yang benar. Kalau kita fokus pada hal-hal yang benar, kita nggak punya waktu mikirin hal-hal yang jelek. Ini yang ada, saudara. Nasihat Paulus ini tidak ada dalam kepercayaan yang lain. Saya beritahu sama saudara. Kebenaran yang dimaksud oleh Paulus, kebenaran firman Allah, kebenaran yang sungguh-sungguh memberikan kita kekuatan, energi yang baru untuk kita mengalahkan hal-hal yang bukan benar. Nah ini mestinya kita pikir baik-baik. Pikiran Paulus, orang dalam penjara, dia bilang pikirkan yang benar. Anda bayangkan, Paulus itu masuk penjara, terpaksa dimasukin ke dalam penjara, saudara. Tidak boleh proses hukum. Kekuasaan digunakan untuk memasukkan Paulus dalam penjara. Tetapi dalam situasi dan kondisi ketidakadilan yang dialami oleh Paulus, dia tetap memikirkan hal-hal yang benar. Ini orang yang luar biasa, yang gak ada taranya, saudara. Anda bisa bayangkan dalam keadaan yang sulit sekali, dia bilang pikiran saya tertawan oleh hal-hal yang benar. Ini harus kita pikirkan. Yang kedua, dia bilang pikirkan yang mulia, saudara.
Waduh, saya nggak bisa bayangkan ini orang luar biasa cara berpikir. Pikirannya betul-betul pikirkan hal-hal yang mulia, dia bilang. Mikirin hal-hal yang mulia. Nggak usah bikin hal-hal yang jelek, hal-hal yang kacau, yang tidak berkenan kepada Allah. Dia bilang yang mulia. Kenapa mikirnya yang mulia? Karena dia sudah terima kemuliaan itu. Orang berpikir mulia kalau kemuliaan itu sudah diterima dalam dirinya. Kenapa kita tidak bisa memikirkan kemuliaan? Karena barangkali kita terima kemuliaan separuh-separuh setengah-setengah. Tapi kalau kita menerima kemuliaan Allah, kita akan memikirkan hal-hal yang mulia. Yang ketiga, keadilan. Paulus punya pikiran, dia bilang, pikirkan hal-hal yang adil, hal-hal yang berbau keadilan, melakukan hal-hal yang adil, bertindak secara adil, bertindak secara benar, saudaraku. Ini hal-hal yang perlu kita pikirkan dalam kehidupan kita, supaya kita tidak tertawan oleh hasutan iblis, kita tidak ditawan oleh pikiran-pikiran kita yang kotor, yang najis, yang tidak berkenan kepada kita. Mesti lawan dengan pikiran apa? Mungkin hal-hal yang mulia. Yang keempat, kalau kita pikirkan hal-hal yang suci. Jangan pikir hal-hal yang lain. Kesucian, kebenaran, kemuliaan ini menjadi pikiran kita dalam Kristus Yesus Tuhan. Hal-hal inilah yang bisa membuat kita melawan segala pikiran-pikiran yang jelek. Yang kelima, pikirkan yang manis, saudaraku. Hal-hal yang manis. Jangan pikirkan hal-hal yang pahit. Mikirkan kesalahan orang, mikirkan tindakan orang, mikirkan hal-hal yang sakiti kita, mikirin orang-orang yang pernah sakit dan menyakiti hati kita. Buang waktu, buat energi, buat tenaga. Lebih baik kita pikirkan hal-hal yang manis, yang indah, yang berkenan kepada Allah. Itu lebih baik. Karena yang sedap dengar. Ada bayangkan, saudara, pikir hal-hal yang sedap dengar. Nggak usah pikirkan hal-hal mungkin akan kiamat. Sebentar lagi ini COVID-19 menjadi COVID-20. Tahun 2019 COVID, sekarang tahun 2020 COVID-2020 jadi disebut COVID-20. Atau hal-hal yang akan datang yang terjadi yang membuat kita takut, kita khawatir, kita bimbang. Mikirkan hal-hal yang sedap dengan Anda bisa bayangkan. Kalau Paulus saja di dalam penjara, dia bisa mikirkan hal-hal yang sedap dengar. Artinya orang ini orang yang luar biasa, bukan orang biasa. Dan yang terakhir, yang ketujuh, Paulus katakan, pikirkannya hal-hal yang kebajikan, hal-hal yang berbaik, yang berbuntut kebaikan, yang berbuat kebajikan. Kebajikan itu lebih dari berbuat kebaikan kuadrat, itu kebajikan. Artinya apa? Dalam pengertian ini, Paulus bilang sama kita, pikiran kita harus tertuju. Dasarnya adalah 7 pikiran yang positif ini. 7 pikiran positif ini, kalau kita mikirkan, kita praktekkan dalam hidup kita, saya mampu, saudaraku, kita mampu menawan segala hal-hal yang jahat. Kita mampu mengalahkan hal-hal yang jahat. Oleh karena apa? Pikiran kita dibaharui dalam Kristus. Jadi poinnya karena pola pikir kita menunjukkan siapa kita. Apa yang kita pikirkan, itulah kehidupan kita sebenarnya. Kalau kita berpikir positif, kita akan bertumbuh dalam hal-hal yang positif. Kalau kita berpikir yang negatif, kita akan bertumbuh orang-orang yang suka negatif. Negatif thinking, kita harus lawan dengan positif thinking. Itu yang ketujuh, yang terakhir, poin yang ketujuh. Nasihat Paulus supaya kita, ayat yang 9 yang dikatakan, saya baca dari saudara saya dikatakan, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Yang ketujuh, nasihat Paulus yang terakhir, yang ketujuh adalah apa yang telah kamu pelajari, apa yang kamu dengar, yang kamu lihat daripadaku, praktekkan itu, saudara. Apa yang kita praktekkan? Artinya kita praktekkan nilai-nilai Kristiani, nilai-nilai penting yang berubah kehidupan Kristen kita. Yang pertama, sekali lagi saya ingatkan, bersikap ramah dan berdiri teguh dalam Tuhan.
Ini yang Paulus katakan, praktekkan itu, saudara, bersikap ramah dan berdiri teguh. Itu yang Paulus katakan, poin itu. Praktekkan apa? Praktekkan supaya sehati sepikir. Mari kita belajar sehati sepikir, berpikir sehati dan sepikir, saudaraku. Yang ketiga, Paulus bilang apa? Bersukacitalah senantiasa. Praktekkan itu, saudaraku. Mari kita praktekkan bersukacitalah senantiasa, terus menerus. Kita kalahkan hal-hal yang penuh dengan duka cita. Kita kalahkan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah dengan bersukacita senantiasa. Yang keempat, kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Mari kita praktekkan ini. Hendaklah kebaikan hati kita diketahui oleh siapapun juga. Yang kelima adalah hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga, praktekkan itu juga. Ini proses belajar. Kadang-kadang kita masih takut, kita khawatir, itu hal-hal yang manusiawi. Tapi kita terus belajar bagaimana mengalahkan kekhawatiran tentang apapun juga. Yang keenam, pikirkanlah 7 hal penting, yaitu benar, mulia, adil, suci, sedap didengar, dan hal-hal kebajikan. Saya percaya kalau semua ini kita lakukan, kita praktekkan dalam kehidupan kita masing-masing, bahwa kita tampil menjadi manusia yang sempurna di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita semakin disempurnakan dari hari ke hari. Pola pikir kita diubah oleh Tuhan, dan kita mendengarkan nasihat-nasihat dari Paulus. Oleh karena orang di penjara saja berikan nasihat kepada kita, apalagi kita yang bebas merdeka, kita mampu mempraktekkan 7 nasihat penting yang disampaikan oleh Paulus pada pagi hari ini melalui kitab Filipi pasal 4 ayat 1 sampai 9. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Mari